Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Kris Hartoyo, saya sebagai Solution Engineer di Cipta Satria Informatika. Kali ini saya ingin membagikan tutorial mengenai membuat sistem penghawaan udara pada bangunan, atau kita sering menyebutnya HVAC. Tutorial ini untuk Revit ya. Ini yang akan saya bahas. Pertama adalah memasukkan model arsitek ke dalam project ME yang akan kita kerjakan. Kemudian meletakkan komponen mekanikal, dilanjutkan menggambar jalur ducting, kemudian mengubah atau menggambar menjadi flexible duct, menentukan ukuran ductnya, ya, kemudian mengeluarkan bill of material dari komponen atau data yang sudah kita gambar, dan terakhir adalah membuat gambar kerjanya. Oke, selamat mengikuti. Untuk memulai project MEP atau VAC di Revit kita sudah disediakan template mekanikal, ya, kita bisa gunakan template mekanikal, atau kita bisa gunakan template yang lain, ya. Di sini ada beberapa template. Kita tentukan kita mau menggunakan unitnya atau satuannya apa, kemudian kita gunakan US metric. Nah, di sini ada beberapa template yang sudah disediakan secara default oleh Revit. Di sini sudah dibuat settingannya sesuai dengan disiplin yang mau kita kerjakan. Nah, kalau kita mau membuat sistem VAC, kita juga bisa menggunakan template yang sistem default metric ini. Ya, kita bisa pilih, kemudian kita open. Kemudian kita oke, untuk kita gunakan. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan untuk membuat permodelan VAC, ya, kita harus menginsert, memasukkan gambar model arsitekturnya dahulu, karena itu akan menjadi referensi atau acuan untuk kita membuat permodelan VAC-nya. Ya. Untuk proses memasukkan gambar arsitektur, kita bisa menggunakan menu link Revit yang ada di tab Insert, ya. Di sini kita bisa menggunakan link Revit. Kemudian kita tinggal pilih model arsitekturnya. Kali ini saya ingin menggunakan model arsitektur dari sampel file, ya. Itu ada di C, program file, Autodesk, kemudian Revit 2020, karena kebetulan di sini yang saya pakai Revit 2020. Oke, nah di Revit 2020 di sini ada folder sampel. Nah ini. Oke, di sini kita bisa ambil sampel arsitek, ya. Kita ambil yang saya ambil atau saya gunakan yang RAC Advanced Sample Project. Kemudian ini kita open. Nah, seperti ini. Ya, setelah terinsert atau link, ya, ini kenapa saya gunakan link, ya, itu supaya apabila ada perubahan di arsitekturnya itu akan mengupdate model yang ada di project kita juga, ya. Oke, setelah kita link, kita harus pin dahulu. Nah, kalau kita mau memilih model arsitektur tapi tidak bisa kita klik, kemungkinan di sini untuk selection-nya saya matikan. Jadi kita bisa ke modify. Nah, di sini selecting-nya belum terchecklist, ya, sehingga saya tidak bisa select untuk modeling, ya. Tapi kalau sudah kita aktifkan, nah ini kita bisa select. Nah, jadi kita pilih seperti ini. Ini di tab modify harus kita pin. Kenapa kita pin? Ini supaya model ini semacam menjadi freeze, ya, tidak bisa kita hapus atau juga kita geser, ya, seperti itu. Takutnya nanti kita mau menggeser komponen VAC yang kita buat, malah terpilih model arsitekturnya juga sehingga ikut tergeser. Nah, untuk menghindari hal tersebut,
kita harus pin dahulu model arsiteknya. Oke, setelah itu kita harus menyamakan untuk level ya antara model arsitek dengan project yang sedang kita kerjakan. Ya. Di Revit kalau kita mau membuat level, maka kita harus membuka tampak elevasi ya, yang mana saja ini saya bisa buka. Nah, seperti ini. Nah, di sini di project kita secara default kita sudah disediakan dua level. Sedangkan kalau kita lihat di model arsitekturnya, ini ada beberapa level ya. Kita bisa dengan cara manual kita buat level lagi mengikuti si arsitek. Tapi kalau saya sih lebih suka mengcopy level yang sudah dibuat oleh arsitek, lebih cepat ya, lebih praktis. Apalagi kalau levelnya banyak gitu ya, daripada kita buat satu-satu, mendingan kita bisa langsung copy. Kemudian bagaimana level yang sudah ada di project? Ini biasanya saya hapus. Ya, saya pilih seperti ini. Kemudian saya hapus. Oke, setelah dihapus, kemudian saya mau mengcopy level dari arsitek. Ini kita bisa menggunakan perintah copy monitor yang ada di tab collaborate. Di sini ada copy monitor. Di sini saya pilih select link ya, kemudian kita pilih linknya. Nah, fungsi dari perintah copy monitor ini kalau kita mau mengcopy objek-objek yang ada di file reference ya, sehingga ada di dalam project yang kita kerjakan. Nah, contoh sini yang mau saya copy adalah level, maka saya klik copy. Karena di sini ada beberapa, maka saya aktifkan multiple-nya. Nah, saya bisa blok seperti ini. Ya, kemudian saya klik finish. Nah, kemudian kembali lagi ke tab copy monitor. Nah, masih ada yang mau di copy atau tidak? Kalau sudah tidak ada, maka kita bisa klik finish yang di atasnya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk mengecek apakah hasil copy-nya sudah berhasil, sudah semua yang kita inginkan tercopy, kita bisa cek dulu nih di visibility setting untuk kita sembunyikan dulu link Revit-nya, ya, kita hide, kita klik, nah seperti ini. Nah kita bisa lihat di sini sudah ada level di dalam project yang sedang kita kerjakan. Kemudian saya munculkan kembali. Nah, oke, karena tadi level yang ada dalam project kita kita hapus, maka kalau kita lihat di browser sini, kita nggak punya untuk tampak untuk floor plan nih maupun ceiling plan, karena default bawaan si template itu kan tadi ada level 1, level 2 itu kita hapus ya. Nah, kita membuat level baru mengcopy dari si arsitek. Nah, selanjutnya adalah kita harus generate tampak view dari level ini ya. Kita bisa masuk ke tab view. Kemudian di sini ada plan view. Nah, kita mau generate apa untuk floor plan-nya, ceiling plan-nya. Karena ini saya mau mengerjakan VAC, di mana biasanya butuh tampak untuk floor plan maupun ceiling plan, karena ada beberapa komponen yang lokasinya atau kita letakkannya di ceiling ya. Jadi dua view ini harus kita generate. Pertama saya mau generate untuk floor plan-nya dahulu. Nah seperti ini. Sebelum kita generate, kita pastikan bahwa ini masuknya ke disiplin mekanikal ya, dengan cara kita klik edit type. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa view-nya akan masuk ke disiplin mekanikal. Kalau mau merubahnya, kita tinggal klik seperti ini. Jadi sudah sesuai mekanikal, kita klik, saya klik OK, kemudian saya pilih semuanya, kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini ya. Jadi di disiplin mekanikal saya sudah punya tampak untuk floor plan. Kemudian ceiling plan.
prosesnya sama ya. Kita edit tab, pastikan. Nah, di sini ternyata masih none nih untuk disiplinnya. Ini harus kita ganti ke mechanical sealing. Kita pilih seperti ini. Nah, di sini sudah ada sealing plate untuk disiplin mechanical. Oke, kita sudah bisa melanjutkan memulai membuat permodelan mechanical-nya. Yang pertama adalah saya mau placement untuk diffuser-nya. Ya, diffuser-nya itu kan biasanya lokasinya atau meletakkannya di ceiling ya atau plafon. Jadi saya buka di sini tampak ceiling seperti ini. Untuk meletakkan atau memasukkan komponen mechanical atau diffuser, kita bisa masuk ke tab system. Ya, di sini ada perintahnya air terminal. Kita bisa klik air terminal seperti ini. Di template ini secara default sudah ada atau sudah terupload komponennya ya. Di sini ada M-supply diffuser, M-return diffuser. Ya. Tapi di sini family-nya dari penamaannya tidak ada kata-kata hosted. Jadi secara default ini adalah komponen yang non-hosted. Artinya dia tidak menempel terhadap hostnya. Nah, kalau kita mau mencari komponen yang hosted, kita bisa load family. Di sini saya masuk ke C. Family sendiri adanya di program data, Autodesk, kemudian di RVT 2020, Libraries, US Metric, kemudian Mechanical, MEP, Airset Component, kemudian Air Terminal. Di sini sudah ada library untuk Air Terminal, baik yang hosted ataupun yang non-hosted. Nah, saya mau pakai yang hosted. Dan saya mau pakai yang M-supply. M-supply diffuser. Ya. Dan di sini secara default namanya ada kata-kata hosted. Jadi hosted ya. Ini saya open. Nah, yang membedakan apa sih komponen hosted dan non-hosted? Kalau yang hosted itu dia harus menempel terhadap hostnya. Jadi di sini saya place on face. Ketika saya placement seperti ini komponen sudah pasti posisinya pas di hostnya ya, di ceiling di sini hostnya. Tapi kalau kita gunakan yang non-hosted, kita harus manual nih menentukan ketinggian komponennya berapa. Jadi kita harus tahu ketinggian, kalau mau menempel dengan ceiling, kita harus tahu ketinggian ceilingnya. Ya. Jadi kalau memang sudah ada ceilingnya, menurut saya lebih suka menggunakan tipe yang hosted. Nah, seperti ini. Kita bisa pilih place on face. Di sini ada pilihan place on vertical nih kalau kita mau menempelkannya di secara vertikal. Place on face. Nah, kalau kita sudah punya hostnya dan dia akan menempel di permukaan dari host, atau kita bisa membuat work plane seperti ini. Ini kita tinggal klik aja untuk placementnya. Atau kalau kita mau putar, kita bisa gunakan spasi di keyboard seperti ini. Ya. Kemudian baru kita klik seperti itu. Seperti ini. Sebenarnya kalau kita sudah pernah taruh ya satu, ini kita bisa menggunakan perintah copy juga untuk naruh yang lainnya ya, dengan cara contoh seperti ini. Saya select, kemudian di tab modify ini ada copy. Prosesnya sama, mungkin itu copy, kita klik base point-nya, kemudian kita klik end point-nya. Nah, seperti ini. Oh, di sini saya ingin membuat permodelannya di area sini, dan ternyata di sini ada simbol untuk elevasi dan mengganggu. Ini bisa kita pilih, kemudian kita
geser dengan cara kita arahkan kursor kita ke komponen tersebut, kemudian sampai muncul tanda panah 4 seperti itu. Kemudian kita klik kiri, kita tahan, kita geser seperti ini. Oke, selanjutnya diffusernya sudah. Saya ingin placement mechanical equipment-nya. Secara default di template ini sudah disediakan komponen mekanikalnya, ada VAV ya, kemudiannya yang lain HU. Nah, kalau di sini saya mau placement FCU, berarti saya harus load dari family-nya dahulu ya. Kita bisa load, kemudian lokasinya ada di folder asset komponen ya. Nah, di sini masuk ke terminal unit. Nah, di sini ada FCU. Ya. Ada beberapa tipe. Di sini saya ingin gunakan yang CHW, Selling Duct. Kemudian ini saya open. Seperti ini. Nah, karena ini komponennya bukan tipe yang hosted, maka kita harus menentukan ketinggian ya. Ya, ini kita pilih dulu tipenya. Nah, ini kan saya mau pakai yang 658 fps. Nah, ini harus kita tentukan ketinggiannya. Contoh saya perkirakan dulu di sini ketinggiannya 3.300 dari lantai 1. Nah, seperti ini saya posisikan ikan di sini. Nah, ini kalau kita klik FCU itu untuk output inputnya ada supply air, ada return air. Sedangkan sekarang kondisinya supply air itu ke arah bawah ya. Padahal kalau melihat layoutnya ini hendaknya ke arah atas, kemudian nanti dia belok ke kiri sini. Tadi ini harus saya putar dahulu. Seperti ini. Oke, dari arahnya sudah sesuai, tinggal ketinggiannya nih. Ketinggiannya tadi 3.300 itu masih perkiraan. Saya belum tahu apakah sudah tepat sesuai atau belum. Nah, ini biasanya saya bikin potongan untuk melihat tampak samping ya. Nah, ini tinggal masuk ke section ya. Kita buat gambar sectionnya sebagai bantuan. Kemudian untuk melihatnya kita tinggal double klik di sini. Oke, sekarang saya sudah punya tampak samping. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa posisi FCU-nya ternyata terlalu tinggi ya, nabrak dengan slab-nya. Nah, ini kita bisa ubah sekarang. Kita bisa manual, kita ubah di sini di propertiesnya ya. Atau kalau ingin nempel atau segaris dengan suatu permukaan, di sini kita bisa menggunakan perintah line ya, ada di tab modify. Jadi kita pilih dahulu komponennya, kemudian di sini ada align. Nah, ini kita pilih yang jadi referensi permukaannya atau garisnya, kemudian yang akan ngikutin yang mana. Ini kan saya pilih permukaan ini, seperti itu. Nah, jadi sekarang posisi FCU-nya itu sudah nempel di slab. Oke, kembali lagi ke tampak Nah, di sini section sebenarnya saya hanya sebagai bantuan saja. Jadi kalau sudah tidak diperlukan, bisa saya hapus dengan cara delete di keyboard atau bisa juga delete di tab modify ini. Nah, seperti itu. Kemudian saya lanjutkan untuk menggambar jalur duct-nya. Kita bisa menggunakan perintah duct di tab sistem ya, seperti ini. Di sini kita bisa tentukan
lebar ductnya dan tinggi ductnya. Kemudian ketinggian elevasi ductnya. Ya. Nah, tapi kalau kita menggunakan perintah duct, berarti kita harus menghitung lagi kira-kira ketinggiannya berapa biar uh, sama dengan ketinggian center si FCU. Nah, kalau saya lebih suka menggambar ductnya itu dari FCU-nya ya. Jadi kita pilih FCU-nya. Nah, di sini di out-nya, supply air-nya ini ada apa namanya kayak konektor untuk duct. Ini kita bisa klik kanan, kita bisa langsung draw duct seperti ini. Ya, jadi ketinggiannya sudah sesuai nih. Tinggal kita kalau mau mengatur lebar dan tinggi ductnya. Nah, kan saya mau 650, kemudian tingginya saya mau 350. Seperti ini. Oh ya, sebelum kita membuat jalur ductnya, di sini kita bisa pilih tipe ductnya ya. Di sini ada radius elbow, kemudian teeth. Ini artinya ketika kita membuat siku ya, dia apakah radius atau meter. Kalau meter ini dia akan membuat siku. Ya. Kemudian di sini ada teeth, ada tab. Ini kalau kita membuat jalur ke samping, nanti sistemnya mau menggunakan T atau mau sistem apa namanya bobok ya, dilubangin bagian sampingnya. Contoh nih saya menggunakan tipe yang tab. Nah, ini saya tarik ke sini, kemudian baru ke samping. Nah, ini dia akan buat elbow seperti ini. Oke, kemudian kita tinggal buat jalur untuk ke diffusernya ya, atau diffuser ini kita konekin ke ducting. Caranya adalah kita tinggal pilih diffusernya, kemudian di tab modify untuk diffuser itu ada connect into. Ya, kita bisa gunakan perintah ini, connect into, kemudian kita pilih ductingnya. Nah, seperti ini. Oke, kita lakukan hal yang sama untuk yang lainnya. Oke, sudah selesai. Kita konekin. Jadi ini sistem pokok. Jadi kalau kita lihat 3D-nya, oh ya di sini saya ingin membuat tampak 3D tapi untuk area sini saja. Karena kalau kita langsung klik 3D default 3D view ini, yang keluar adalah 3D secara keseluruhan seperti ini. Nah, kalau saya ingin membuat tampak 3D area sini saja, maka caranya adalah kita blok seperti ini. Kemudian di tab modify di sini ada selection box. Nah, ya. Kita bisa buat tampak shaded solid seperti ini. Nah, jadi sistem box sampling itu seperti ini. Oke. Oke, kemudian kalau kita ingin mengubah menjadi fleksibel duct, itu kita ada beberapa cara. Cara pertama adalah kita bisa mengconvert menjadikan duct di sini menjadi fleksibel duct dengan cara atau menggunakan perintah ini. Convert to flexible duct. Caranya cukup mudah. Kita pilih convert flexible duct, kemudian kita tinggal pilih diffusernya. Seperti ini. Mudah sekali ya. Atau cara lainnya, contoh saya ingin, oke saya cancel dahulu. Saya ingin bikin fleksibel duct dari sini, maka duct ini saya potong dahulu menggunakan split element. Saya potong seperti ini.
kemudian saya hapus. Nah, ini ketika saya mau men-select, model arsitekturnya selalu ikut kepilih, sehingga agak menyusahkan permodelan MEP-nya. Jadi biasanya saya matikan lagi nih select untuk linknya ya, sehingga saya waktu ngeblok seperti ini lebih mudah. Nah, seperti ini kita blok seperti itu, kemudian kita delete keyboard ya. Kemudian kita menggunakan perintah flexible duck, kita klik uh, dari duck ini senternya ke sini ya, seperti itu. Oke, silakan pilih cara yang mana. Kalau kita lihat 3D-nya, ini sudah menjadi fleksibel duck. Oke, selanjutnya saya ingin mengubah fitting di sini ya. Karena untuk layoutnya di sini kan alurnya sudah berhenti di sini ya, sensor sedaknya. Maka saya ingin mengubah fittingnya, memutus di sini, atau di sini akan saya jadikan T ya. Nah, ini kita tinggal menggunakan perintah trim extend ya. Trim extend, kita pilih duck di sini, kemudian saya pilih duck di sini. Saya coba. Di sini saya trim extend ini. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian saya pilih elbow-nya di sini. Nah, di sini ada tanda plus. Ini fungsinya adalah mengubah atau menambahkan connection ya untuk duck. Kalau di sini saya klik tanda plusnya, maka dia menjadi T, dan di sini kita ada connection untuk bikin duck. Kalau saya klik minus, dia menjadi elbow lagi. Nah, ini kan koneksinya mau ke arah sana, berarti saya klik plusnya yang sisi sini. Seperti itu. Saya agak mundurin. Kemudian di sini saya tinggal draw duck ya. Saya konekin ke sini. Nah, seperti itu. Iya, seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya saya ingin mengubah ukuran duck. Ya. Ini kan ducknya masih satu, menyatu seperti ini. Saya ingin split menjadi beberapa dan ukurannya mau saya ubah. Nah, pertama kita harus split dahulu. Ya, split di area mana kita ingin mengubah ukurannya. Contoh di sini, kemudian di sini. Kemudian kita tinggal pilih ducknya. Nah, di sini kita bisa langsung ubah ukurannya. Contoh, di sini saya ingin ubah menjadi 550. Di sini saya ingin buat 400. Nah, contoh seperti itu. Kita lihat lagi 3D ya. Seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kalau tadi kita memasukkan air terminal atau diffuser dulu baru menggambar ductnya, ini saya menggunakan cara sebaliknya. Saya menggambar ductnya dulu, baru saya placement air terminalnya. Ya. Di sini yang mau saya gambar untuk return airnya. Jadi bisa tinggal pilih dari FCU. Di sini saya draw duct, saya tarik ke sini. Oh, ini ukurannya terlalu besar, saya ganti menjadi 550 ke sini seperti itu. Kemudian
Selanjutnya jalurnya saya ingin ke bawah, ya. Bukan ke samping, tapi ke bawah jalur dragnya. Maka saya tinggal ubah di sini untuk elevasinya. Contoh saya ingin sampai ke bawah itu di ketinggian 300, maka saya tinggal ketik 300, enter, kemudian apply. Nah, seperti ini. Ya, ini darknya sebenarnya sudah ke bawah. Kita bisa lihat 3D-nya. Nah, sini, di sini 3D-nya hanya sampai sini saja. Kita bisa berubah untuk area selection box-nya dengan kita atur di sini. Section box-nya sudah aktif, visibility-nya kita atur, di anotasi. Di sini kita aktifkan, kita munculkan section box-nya. Seperti ini. Jadi section box-nya kelihatan seperti ini. Kita tinggal pilih section box-nya, ini kita bisa drag seperti ini untuk melihat view-nya. Oke, kemudian yang ke bawahnya kita juga bisa atur seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat di sini ducting-nya ada yang ke bawah posisi vertikal. Oke, selanjutnya meletakkan diffuser-nya. Ke air terminal lagi ya. Nah, di sini di sini ada ducting yang warnanya biru dan warna ungu. Ini menandakan sistemnya ya, sistem yang melalui ducting tersebut apakah supply air atau return air. Kalau supply air itu warna biru, return air itu warna ungu. Ini sebenarnya bisa kita ubah di settingannya. Oke. Di sini saya menggunakan perintah air terminal, kemudian kita pilih return air diffuser. Oke, kali ini saya menggunakan diffuser yang non-hosted, artinya saya harus menentukan ketinggiannya. Contoh di sini saya tentukan ketinggiannya 2500. Ini kalau saya taruh atau saya lokasikan di center dari ducting, dia akan otomatis terkonek ya. Ini kita bisa lihat. Kita klik, saya klik di sini, saya klik di sini. Kalau saya lihat 3D-nya, nah tuh. Ya, ini sudah connect ya, seperti ini. Oke. Atau ada cara lain kalau saya ingin naruh diffuser-nya ini posisinya ada di ducting ya, atau placement-nya di ducting. Di sini saya pilih air terminal, diffuser. Nah, sini saya pilih yang air terminal on duct. Nah, seperti ini. Saya klik dulu seperti itu, baru saya geser. Nah, bisa saya geser seperti ini sih. Jadi saya taruh dulu, baru kita geser. Nah, ini posisi diffuser-nya dia berada di ducting. Oke, ini cara membuat layout untuk sistem VAC. Nah, saya sudah membuat modelingnya. Sekarang saya ingin mengeluarkan bill of material atau jumlah, saya ingin mengetahui jumlah komponen ataupun ducting di sini. Ini kita bisa menggunakan perintah schedule yang ada di tab view ya. Sekarang saya mau mengeluarkan jumlah komponen untuk diffuser dahulu. Saya masuk ke schedule quantity. Di sini saya bisa pilih air terminal. Jadi di sini kita sudah disediakan kita mau mengeluarkan schedule untuk komponen apa ya, kategorinya apa. Di sini kalau nggak muncul berarti filter listnya mungkin mengarah ke disiplin berbeda. Contoh nih, andaikan saya aktifkan disiplin arsitektur, maka tidak ada
kategori air terminal. Ya. Di sini harus kita rubah dulu ke mechanical. Nah, sehingga ada air terminal seperti ini. Kemudian kita klik OK. Nah, sekarang informasi apa yang mau kita keluarkan pada schedule-nya dari bill of quantity-nya tadi. Ya. Contoh saya ingin mengeluarkan family tipe library-nya, kemudian tipe uh, size mungkin ya, seperti ini. Kemudian system type. Oke, ya kita bisa pilih lah apa yang mau kita keluarkan ya. Contoh saya yang mau mengeluarkan lagi description. Kemudian kita klik OK. Seperti ini. Seperti ini ya. Oke, ini untuk komponen. Sedangkan untuk ducting-nya itu kita bisa mengeluarkan DOQ-nya dengan masuk ke schedule, kemudian kita pilih duct, saya pilih family and type, supply system type, size, lagi lain ya. Lain. Nah, seperti ini. Ini kalau susunannya salah masih bisa kita rubah-rubah lagi. Contoh saya ingin size itu adanya di atas ya. Ini kita bisa move parameter up. Ini kita klik OK. Nah, jadinya seperti ini. Oke, seperti ini ya. Nah, ini kalau kita mau atur lagi untuk sortingnya ya, ini kita bisa masuk ke properties sorting. Nah, di sini kita sortingnya berdasarkan size. Kemudian saya mau ada footer di bawahnya. Jadi seperti ini. Kemudian saya ingin apa namanya? Saya total untuk length-nya, untuk panjangnya, maka saya masuk ke formatting ya. Kemudian di length di sini saya pilih calculate total. Kemudian saya klik OK. Nah, saya bisa dapatkan total panjang setiap ducting, setiap ukurannya ya, berapa. Seperti ini. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya saya ingin membuat gambar kerjanya. Gambar kerjanya di sini saya ingin area sini saja. Sini saja, maka saya harus duplikasi view ini supaya tetap ada yang default ceiling plan lantai 1. Tapi saya ingin menambahkan view khusus area sini saja. Nah, ini saya bisa di browser di lantai 1 ceiling plan ini saya duplicate seperti ini. Kita bisa rename ya. Contoh ini kan entry level, ini ruangan kafetaria. Contoh seperti ini. Kemudian di sini di status, ini sini ada status bar, di sini ada show crop region. Kalau kita munculkan, nah, kita bisa klik untuk memunculkan crop region ya. Kemudian ini kita bisa kita crop areanya. Seperti ini ya.
Kalau sudah, kita bisa sembunyikan lagi garis cropnya ini seperti ini. Oke, selanjutnya saya ingin membuat gambar kerjanya. Ya, gambar kerja di Revit ini posisinya ada di sheet, ya, di browser di sini ada sheet. Kita bisa klik kanan di sini, new sheet, atau juga bisa di tab view. Di sini ada sheet juga ya, sama. Di sini kita tinggal pilih title block-nya. Contoh saya menggunakan A1, kemudian saya klik OK. Nah, seperti ini. Oke, ini kita tinggal mudah saja, kita tinggal drag view mana yang mau kita masukkan ke title block. Nah, contoh saya mau ambil yang level cafeteria. Saya pilih, kemudian saya taruh di sini. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian 3D view-nya. Nah, ini juga saya mau masukkan. Oke. Tapi kita lihat di sini namanya 3D view. Ya. Jadi kalau kita klik 3D ini ya, yang muncul view ini, karena ini namanya 3D. Nah, kalau saya ingin membuat 3D view baru atau saya duplicate view ini, di sini di propertiesnya kita ganti. Contoh di sini saya ganti 3D PHC oke ya. Kemudian kita klik OK. Ini sudah berubah namanya. Di browsernya juga ikut berubah. Jadi kalau saya klik 3D default, maka muncul 3D yang defaultnya ya, seperti ini. Dan 3D kriteria kita masih ada. Oke, kembali ke sheet. Nah, sekarang untuk tampak floor plan-nya sudah atau ceiling plan-nya sudah. Saya juga mau masukkan 3D view-nya. Tinggal drag sama, ya, bisa kita drag seperti ini. Seperti ini. Kalau kita mau ubah view-nya, kita bisa double klik, masuk, dan kita atur seperti apa. Ini sama kayak di AutoCAD, kayak di layout gitu ya. Jadi kalau kita mau mengubah, kita tinggal double klik. Kemudian untuk menyudahinya, kita bisa klik sembarang di luar. Kita bisa geser. Seperti ini. Ini bisa kita move seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Kita juga bisa mengeluarkan DOP-nya tadi, ya. DOP-nya tadi di schedule, terminal schedule. Ini juga sama, kita drag seperti ini. Seperti itu. Schedule juga sama, kita tinggal drag seperti ini. Oke, seperti ini tutorial untuk membuat atau membuat permodelan PAC di Revit MEP atau di Revit ya. Semoga membantu. Kalau ada pertanyaan silakan di komen ya. Insya Allah saya akan balas. Terima kasih. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.